warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi dengan NIM E1E024100083. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Keong Mas yang berasal dari Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang indah dan megah, yang dikenal dengan Kerajaan Daha. Raja tersebut memiliki 2 orang putri yang amat cantik jelita, yang bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Kedua kakak beradik tersebut memiliki sifat yang amat berbeda. Sang kakak Dewi Galuh memiliki sifat yang jahat, sedangkan sang adik Chandra Kirana memiliki sifat yang baik hati. Suatu hari datanglah seorang pangeran tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan yang datang ke kerajaan Daha. Ia berniat untuk mencari seorang putri untuk dinikahinya. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Ia pertama kali bertemu dengan Chandra Kirana dan langsung jatuh hati pada Chandra Kirana karena terpesona melihat kecantikan dan kebaikan hati dari Chandra Kirana. Ia pun melamar Chandra Kirana dan disambut baik oleh raja karena ia ingin yang terbaik untuk putrinya. Begitupun Chandra Kirana menerima lamaran dari Raden Inu Kertapati. Namun, di sisi lain ternyata Dewi Galuh diam-diam menyimpan rasa iri terhadap saudarinya. Ia merasa lebih pantas untuk dinikahi oleh Raden Inu Kertapati. Lambat laun, rasa iri tersebut berubah menjadi rasa benci. Ketika rasa benci itu memuncak, Dewi Galuh pun mencari cara bagaimana caranya untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Diam-diam, Dewi Galuh menemui seorang penyihir jahat, kemudian meminta sang penyihir untuk menyihir saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikkan sehingga Raden Inu lebih memilih dirinya. Penyihir pun menyetujui permintaan dari Dewi Galuh tersebut. Namun, sang penyihir tidak bisa langsung untuk mengutuk Chandra Kirana karena ia tidak bisa masuk ke dalam istana. Dewi Galuh pun dengan liciknya mencari cara dengan memfitnah Chandra Kirana agar Chandra Kirana diusir dari istana. Dan ketika Chandra Kirana diusir dari istana, ia pun bertemu dengan sang penyihir. Kemudian sang penyihir mengutuknya menjadi seekor keong berwarna emas. Tapi setiap ketukan bisa dibatalkan, terutama yang satu ini. Penyihir mengatakan bahwa kutukannya akan bisa hilang jika Chandra Kirana bertemu dengan cinta sejatinya, yaitu Raden Inu Kertapati. Tentu saja mendengar satu-satunya cara agar ia bisa menjadi manusia, Chandra Kirana putus asa karena itu terdengar sangat mustahil. Ia pun dibuang ke laut oleh sang penyihir. Hingga suatu hari datanglah seorang nenek yang menangkap ikan menggunakan jala. Tanpa sengaja, Keong Mas atau Chandra Kirana tersangkut ke dalam jala tersebut. Nenek pun terkejut karena menurutnya Keong Mas tersebut terlihat sangat cantik, sehingga sang nenek membawanya pulang dan merawatnya. Keesokan harinya, sang nenek pun kembali untuk mencari ikan menggunakan jala. Kemudian ia meninggalkan rumahnya dan pergi ke laut. Namun tak satu pun ikan yang ia dapatkan, sehingga ia pulang dengan rasa yang sedih. Ketika sampai di rumah, alangkah terkejutnya sang nenek karena ia sudah mendapati banyak makanan yang tersedia di rumahnya. Ia merasa terkejut dan bertanya-tanya siapakah gerangan yang telah menyiapkan makanan tersebut. Kejadian seperti itu terjadi di hari-hari berikutnya, sampai sang nenek merasa penasaran. Kemudian ia pura-pura pergi ke laut. Padahal ia hanya ingin mengintip siapakah yang datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan tersebut.
Dan alangkah terkejutnya sang nenek ketika melihat keong emas tersebut berubah menjadi seorang gadis cantik jelita. Nenek pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan bertanya, "Wahai gadis cantik, siapakah dirimu?" tanya sang nenek dengan nada penasaran. Sang putri yang sedang menyiapkan makanan pun terkejut mendengar pertanyaan sang nenek. Ia pun menjawab, "Aku adalah seorang putri dari kerajaan Daha yang disihir dan dibuang ke laut oleh nenek sihir atas perintah saudariku sendiri," kata Chandrakirana dengan raut yang sedih. Kemudian ia kembali menjadi keong emas. Ternyata di sisi lain Raden Inu Kertapati tidak pernah menyerah dalam mencari calon istrinya. Ia merasa sangat kebingungan kemana perginya Chandrakirana dan mengapa tidak meninggalkan pesan apapun padanya. Namun ia juga yakin bahwa Chandrakirana masih hidup. Oleh sebab itu ia tidak pernah menyerah. Sang penyihir yang mengetahui Raden Inu Kertapati mencari Chandrakirana pun menyusun rencana agar menggagalkan pencarian Raden Inu Kertapati. Ia pun merubah dirinya menjadi burung gagak. Di perjalanan, Raden Inu Kertapati pun bertemu dengan burung gagak tersebut. Sang burung gagak memberitahu kemana seharusnya Raden Inu Kertapati mencari Chandrakirana. Raden Inu Kertapati pun merasa amat senang karena ia merasa itu adalah petunjuk untuknya. Namun lama-kelamaan Raden Inu Kertapati merasa kebingungan sekaligus curiga pada burung gagak tersebut karena ia sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang namun tidak jua mengantarkannya sampai tujuan. Ia kemudian bertemu dengan seorang kakek. Ternyata kakek tersebut adalah orang yang sakti dan kakek tersebut mengetahui bahwa burung itu adalah sang penyihir. Sang kakek kemudian memukul burung gagak tersebut menggunakan tongkatnya. Kemudian burung gagak itu berubah menjadi asap. Sang kakek kemudian memberitahu Raden Inu Kertapati kemana seharusnya ia mencari calon istrinya. Raden Inu Kertapati pun mengikuti petunjuk dari sang kakek. Kemudian setelah sampai ke desa Dadapan, perbekalan Raden Inu pun habis. Ia kemudian melihat sebuah rumah di ujung arahnya, dan ia berharap bisa mendapatkan makanan atau minuman di sana. Namun alangkah terkejutnya yang ia dapati bukan hanya makanan saja, tapi juga calon istrinya yaitu Chandrakirana yang sedang menyiapkan makanan. Kutukan tersebut pun hilang karena Chandrakirana bertemu dengan cinta sejatinya. Mereka pun berpelukan dan menangis haru. Akhirnya Chandrakirana dan nenek tersebut dibawa ke kerajaan Daha. Di perjalanan, Chandrakirana menceritakan apa yang sudah terjadi padanya pada Raden Inu Kertapati. Setelah sampai di kerajaan Daha, Chandrakirana dan Raden Inu Kertapati pun menceritakan kebenarannya kepada sang raja, sehingga sang raja murka dan menghukum Dewi Galuh. Namun dikarenakan Dewi Galuh ketakutan, ia pun melarikan diri ke hutan dan tanpa sengaja terpelosok dan terjatuh ke jurang. Sang raja kemudian meminta maaf kepada putri keduanya yaitu Chandrakirana karena telah percaya pada hasutan dari Dewi Galuh. Akhirnya pernikahan Chandrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Kemudian mereka memboyong nenek dadakan yang baik hati yang telah menolong Chandrakirana tersebut ke kerajaan Kahuripan, dan mereka pun bahagia selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah keong emas ini adalah kebaikan hati, kesetiaan, dan kesabaran dapat mengalahkan iri hati dan dengki. Kita juga diajarkan bahwa memang kecantikan fisik itu penting, namun kecantikan batin juga tidak kalah penting, serta pentingnya kesabaran, kerja keras, dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.